أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والنبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Ikhwata liman azzani Allah wa iyyakum. Para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah senantiasa kita haturkan atas segala karunia dan nikmat-Nya. Yang dimana sampai saat ini Allah masih memberikan begitu banyak karunia, dan diantara karunia terindah yang Allah berikan dan titipkan kepada kita semuanya adalah karunia iman dan Islam. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti manhaj beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Pada tema adab dan akhlak kali ini kita akan sedikit membahas sebuah judul yang berkaitan dengan sabar. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keterangan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabar. Wasabiru, dan perkuatlah sabar kalian. Warabitu wattaqullah, dan ribatlah, kemudian bertakwalah kepada Allah sehingga diharapkan kalian nanti menjadi orang-orang yang beruntung. Dan dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala yang tanpa batas. Nah, maka perlu kita pahami satu konsep yang mungkin banyak disalahpahami ketika orang-orang berkata kesabaran saya sampai di sini. Sejatinya kesabaran tidak memiliki batas. Sejatinya kesabaran itu tidak memiliki batas. Semakin sabar seseorang terkait perkara-perkara yang sifatnya duniawi, bukan perkara yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin mulia dirinya. Sehingga bila dikatakan kesabaran saya setelah habis atau ada batasnya, ya berarti batas terakhir dari kesabaran dia ya sampai di situ. Setelah keluar dari batas kesabaran berarti bukan sabar lagi namanya. Nah, maka konsekuensi dari sabar yang tidak ada batasnya, Allah pun menjanjikan dalam ayat tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan Allah kasih karunia berupa pahala yang tidak terputus, yang tidak ada batasnya. Sehingga ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, perlu kita fahami secara bersama dan seksama. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu keterangan, wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang mencoba berupaya untuk menjaga dirinya, maka Allah jaga hatinya. Menjaga kesuciannya, maka Allah akan jaga kesuciannya. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, qanaah, maka Allah akan beri kekayaan pada hatinya. Wa man yatasabbar yusabbirahullah. Dan barang siapa yang berlatih, berupaya untuk sabar, maka pasti Allah akan karuniakan kepada dirinya kesabaran yang kuat. Wa ma u'tiya ahadun 'ata khairan wa awsa' min as-sabr. Dan tidak ada satu karunia pun yang begitu besar yang Allah titipkan pada seorang hamba daripada kesabaran. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ingat, kesabaran adalah salah satu karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada hambanya, sehingga kita berharap agar senantiasa kita sebagai hamba yang berupaya untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala terus berjuang agar menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang tabah dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ada keterangan beberapa ulama tentang hakikat sabar.
Di antaranya Syekh Raghib berkata, as-sabru al-imsaku fi dhiqin. Sabar itu substansinya adalah bagaimana Anda bisa menahan diri dalam kondisi yang sukar terjepit. Artinya Anda dalam kondisi yang betul-betul sulit, rumit, Anda pun masih bisa menahan diri. Itulah hakikat dari sabar. Yuqal, atau dalam keterangan yang lain dikatakan, was-sabru habsun nafsi ala ma yaqtadhihi al-aql wa syara. Sabar itu adalah menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan akal dan syariat. Artinya apa? Ketika ada sesuatu yang terjadi, itu tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan, maka kita bersabar. Sehingga ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum, perlu kita pahami bersama tentang konsep ini, sehingga kita betul-betul dapat merealisasikannya dalam setiap kehidupan kita. Dalam keterangan lain, Ibnu Hajar rahimahullah memberikan satu penjelasan. As-sabru habsun nafsi 'anil mujazah 'ala al-adha qawlan aw fi'lan. Sabar itu adalah seseorang yang mampu menahan, mengendalikan hatinya, mengendalikan dirinya dari apa? Dari membalas orang lain. Entah itu ucapan maupun perbuatan. Ketika dibuli, ya ia bersabar. Ketika dihinakan, ya ia bersabar. Ketika diserang fisiknya pun ia bersabar. Dijatuhkan reputasinya pun ia bersabar. Pertanyaannya, siapakah yang kuat? Anda yang kuat, maka Andalah yang akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang kuat kesabarannya, pasti Allah akan kasih karunia berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya. Dan dalam penjelasan yang lain, Ibnu Hajar menyebutkan, sebagian ulama mengatakan sabar itu ya berlemah lembut, tidak tergesa-gesa. Kalau dalam istilah orang, tidak gerasa gerusu, tidak tergesa-gesa, terburu-buru, itu sabar. Nah, sehingga ikhwatal iman, azani Allah wa yakum, ini perlu kita jadikan sebagai satu acuan agar kita di kedepannya nanti betul-betul dapat merealisasikan nilai-nilai kesabaran pada setiap tatanan kehidupan kita. Wa fi haditsil bab fadlu sabr wal hath alaihi was sabr khaslatun mahmudatun wa sajiyatun marghubah. Dalam hadis tadi yang disebutkan itu ada penjelasan tentang keutamaan bersabar. Dan kesabaran itu adalah satu karakter atau kriteria atau perangai yang baik, yang mulia, dan ia bagian dari akhlak yang mulia. Maka siapa yang semakin sabar, semakin mulia dirinya. Nah, ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Maka para ulama pun setelah itu memberikan penjelasan, sabar itu pada 3 kondisi. Sabar itu ada pada 3 kondisi. Yang pertama, sabar ala ma amara Allah bihi minat ta'at. Sabar di atas ketaatan. Nah, ini tidak mudah. Kita bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas hidayah, di atas jalan yang lurus, di atas agama ini. Yang dimana sekarang begitu marah orang-orang jauh menyimpang, bahkan banyak yang mendiskreditkan orang-orang yang ada di atas jalan agama. Mereka senang membuli, nyinyir dan yang semisalnya terhadap orang-orang yang justru berpegang teguh di atas agamanya dengan kesabaran tadi. Nah, maka ini bagian dari kesabaran. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar dari perkara-perkara yang maksiat, yang penuh dengan kefasikan. Maka kita pun harus bersabar melawan syahwat kita agar kita tidak tergelincir pada kemaksiatan, pun juga bagian dari kesabaran. Kemudian ikhwatal iman, azani Allah wa yakum, kesabaran yang ketiga adalah kesabaran terhadap takdir. Kesabaran terhadap takdir. Sehingga bila terjadi satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya, dan ketentuan ini ternyata adalah ketentuan yang kita tidak sukai, padahal ada hikmah besar di belakangnya, kita pun masih mau bersabar. Dan ini adalah bagian dari merealisasikan nilai keimanan yang terakhir,
yaitu iman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, maka ikhwatal iman azzanillahu wa yakum, kesabaran itu memiliki 3 macam bentuk. Yang pertama, sabar di atas ketaatan. Yang kedua, sabar dari berbuat maksiat. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak kita sukai. Wallahu taala alam bisawab. Ikhwatal iman azzanillahu wa yakum. Mungkin inilah bagian dari edukasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita keikhlasan dan keistiqomahan di atas jalan ini, jalan agama, hingga akhir hayat nanti menyebut kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.